Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami pemirsa dan masih di Market Review, dan untuk ke tema selanjutnya tim redaksi kami sudah merangkum informasi dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di mana Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia merupakan pasar potensial bagi produk halal, namun jumlah industri halal nasional masih sedikit. Untuk meningkatkan hal tersebut, Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia atau APPHI berupaya menciptakan pasar halal melalui halal. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia merupakan pasar potensial bagi produk halal. Namun saat ini produsen produk halal belum bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Menurut Ketua Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia atau APPHI Ahmad Suparman mengatakan jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 240 juta orang. Namun jumlah industri halal masih sedikit, akibatnya Indonesia hanya menjadi konsumen dan pasar produk halal dari negara lain seperti Brasil dan Australia. Selain itu, APPHI juga berupaya menciptakan pasar halal melalui Halal Hub. Saat ini Halal Hub telah berdiri di rest area kilometer 72 Tol Cipularang yang baru diresmikan Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Islam atau MES pada 28 Agustus 2021 lalu. Tempat tersebut ditargetkan mampu menampung 1.000 pelaku usaha halal dari sektor kecil menengah. Adapun untuk tahun ini, APPHI menargetkan membangun halal hub di 10 kota besar di Indonesia. Kedepan diharapkan minimal ada 1 halal hub di setiap provinsi. Adapun untuk tahun ini, APPHI menargetkan membangun halal hub di 10 kota besar di Indonesia. Kedepan diharapkan minimal ada 1 halal hub di setiap provinsi. Dari Jakarta, Tim Liputan IGX Channel. Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan membahas topik bangun industri hub, dukung industri halal nasional. Dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Aman Suparman, Ketua Umum Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia atau disingkat dengan APPHI. Kita akan langsung sapa saja Pak Aman. Selamat pagi menjelang siang, Pak Aman. Ya, pagi Mas David. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Aman sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sebelum kita membahas bangun industri hub dukung industri halal nasional, Pak Aman, dari pandangan Anda bagaimana perkembangan industri halal nasional secara keseluruhan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi ini, Pak Aman? Baik, terima kasih Mas David. Ini tema yang sangat menarik ya. Jadi bangun integrasi hub untuk mendukung ekonomi ataupun industri halal nasional. Memang sebelum pandemi ini, industri halal sudah cukup berkembang 2-3 tahun ke belakang. Dan komitmen pemerintah dengan adanya KNEKS, yang diketuai langsung sama Pak Jokowi ya, dengan ketua hariannya Pak Ma'ruf Amin, beserta didukung sama menteri-menteri yang lain sudah sangat luar biasa. Tapi di kondisi pandemi ini, memang industri halal sangat berkembang. Jadi menjadi solusi di saat pandemi. Kenapa? Karena di kondisi pandemi ini, kebutuhan akan makanan, pakaian maupun industri lain meningkat gitu. Jadi harapannya dengan halal hub ini bisa menjadi solusi untuk mendukung industri halal nasional, Mas David. Baik, Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar, Pak Aman, tapi tampaknya perkembangan dari industri halal masih belum terlalu signifikan kalau kita bandingkan dengan beberapa negara-negara lain yang penduduk muslimnya sedikit, bahkan beberapa negara lain yang penduduk muslimnya adalah minoritas, tapi perkembangan industri halalnya juga cukup tinggi, Pak Aman maksud saya. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Betul, jadi memang sangat disayangkan dan menjadi peluang juga ya Indonesia dengan penduduk muslim terbesar dunia, artinya menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia. Tapi ironisnya paradoks, Pak. Jadi Mas David bisa lihat bahwa eksportir terbesar di dunia itu justru di Brazil, yang notabene mungkin penduduk muslimnya sangat sedikit. Nah, saya pikir kenapa butuh APPHI? Karena pemerintah dari segi regulasi atau kebijakan sudah bagus. Ada akademisnya, tapi kita butuh komunitas bisnis. Butuh dorongan dunia usaha yang dilibatkan untuk mewujudkan cita-cita yang baik di pemerintah, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terbesar di dunia gitu. Itu Mas David, jadi saya kira kurang dilibatkannya pelaku usaha di dunia halal ini gitu. Makanya APPHI hadir untuk menjawab dan mengisi tantangan itu gitu. Baik, APPHI bekerja sama dengan berupaya menciptakan pasar halal melalui Halal Hub ini.
seperti apa implementasinya sampai sejauh ini Pak Aman? Baik, jadi alhamdulillah tanggal 28 Agustus kami APPHI bekerja sama dengan rest area 27A ya, arah Jakarta Bandung, membuat Halal Hub untuk menjadi magnet atau pusat showcase dan pendidikan tentang industri halal. Alhamdulillah Menteri BUMN Pak Erick Thohir yang sekaligus Ketua MES sudah datang meresmikan Halal Hub. Jadi Halal Hub ini diharapkan menjadi semacam kayak integrasi ya, ataupun mungkin semacam kayak platform untuk industri halal ini berkembang jauh ke depan gitu. Ini sebagai solusi sebelum kita bicara KIH ya, kawasan industri halal. Karena saya pikir Pak Menko Perekonomian, Pak Yolanda sudah mengatakan bahwa dibutuhkan halal hub di tiap daerah. Tapi mungkin ya butuh dorongan pengusaha atau pelaku usaha gitu. Nah jadi saya pikir kita butuh edutainment, butuh edukasi, dan halal hub ini bisa jadi solusi gitu. Di tengah keterbatasan kawasan industri halal yang memang masih butuh waktu gitu. Baik, Halal Hub telah berdiri di rest area kilometer 72 Cipularang ini kalau tidak salah Pak Aman. Ya, Berapa betul. banyak pelaku usaha yang dapat ditampung di Halal Hub tersebut? Ya, untuk saat ini sih kurang lebih di angka 50. Kita akan terus kembangkan menjadi 100. Bahkan Pak Erick Thohir mengatakan Halal Hub ini harus menjadi tempat berkumpulnya 1.000 UMKM, 1.000 pengusaha, makanya dibutuhkan keseriusan lagi untuk mengembangkan Halal Hub ini lebih bagus dan lebih banyak lagi gitu. Target kita di tahun depan, bahkan tahun ini sudah mulai dicicil, kita akan bikin 10 Halal Hub di seluruh Indonesia gitu Mas David. Di 10 kota, maksud satu Ya. kota ada satu Halal Hub, Pak Aman? Ya, target saya seperti itu. Seperti mungkin setelah di Cipularang ini, kita akan buka di Medan, Surabaya, Makassar, tentu kota-kota besar yang kita anggap potensinya bisa berkembang menjadi halal hub yang jalan dan efektif gitu, Mas David. Baik, Halal Hub berdiri di rest area, begitu lebih kepada lokasi atau tempat. Ada upaya lain tidak Pak untuk memasukkan beberapa produk-produk halal ini dari para pelaku UMKM untuk masuk ke e-commerce yang memang sudah menasional dan sudah dikenal oleh banyak orang sampai sejauh ini? Betul, jadi harapannya kita bisa berkolaborasi dengan ekosistem lain ya, ekosistem digital, seperti mungkin marketplace atau platform-platform yang sudah ada. Jadi di samping online kita menggunakan metodenya istilahnya omnichannel atau hybrid. Oke. Kita akan bangun, online-nya kita kerjasama Pak, nah offline-nya tetap harus dibangun untuk showcase, untuk pusat edukasi, dan untuk pengembangan industri halal ke depan gitu. Berarti ada variasi begitu, dari sisi offline tetap dilakukan, dari sisi online juga tetap berupaya untuk meningkatkan dari pengembangan dari pemasaran produk halal ini Pak Aman. Ya, betul sepakat Pak. Jadi harapannya Indonesia menjadi eksportir. Istilahnya si Halal Hub ini menjadi semacam kayak platform. Di situ mungkin kita bicara kalau untuk pengembangan sebuah komunitas, di situ harus ada akademis, ada bisnisnya, komunitinya, government, sama media. Kalau bicara pentaholic, jadi kita nggak bisa jalan sendiri ya. Kita butuh ekosistem lain, kita butuh kolaborasi. Mudah-mudahan memang ke depan industri halal ini menjadi primadona dan solusi di tengah kondisi pandemi yang belum pulih lagi, Mas David. Pak Aman, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Aman, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Marga Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Aman Suparman, Ketua Umum Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia. Pak Aman, kita lanjutkan kembali dari sisi pengembangan yang dilakukan oleh APPHI, Pak Aman. Kendala apa yang dihadapi sampai sejauh ini Pak, baik itu pengembangan secara offline tadi dari sisi tempat di rest area maupun secara online, sementara potensi kita dinilai cukup besar, Pak Aman. Betul, terima kasih Mas David. Jadi memang kendala industri halal ini terletak pada edukasi ya, gitu. Artinya infrastruktur fisik maupun non fisik memang perlu kita tingkatkan. Termasuk halal hub ini harapannya bisa jadi solusi. Pada saat kondisi ekonomi kita melemah, mal-mal kemarin ditutup, rest area ini bisa jadi solusi dengan 1.500 kunjungan per hari, dengan mungkin luas 10 hektar, tentu akan dibangun mungkin nanti pusat-pusat halal hub untuk pengembangan ke depan. Termasuk bandara juga mungkin kita bisa jadikan halal hub. Jadi kendalanya sih memang
kurangnya mungkin edukasi sama dorongan pemerintah dengan melibatkan pelaku usaha untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi produsen halal terbesar gitu, Mas David. Baik, artinya kita memang perlu untuk kerja keras ya Pak ya untuk mencapai hal ini, sementara di sisi lain dari sisi potensi kita cukup besar begitu, penduduk muslim yang terbesar di dunia ada di Indonesia dan tampaknya sampai sejauh ini masih belum termaksimalkan dengan baik. Pak Aman, sebelum kita lanjutkan, saya akan sampaikan terlebih dahulu beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Indonesia pasar besar produk halal, di mana Indonesia peringkat pertama pasar konsumen makanan halal dunia ini. Dari jumlah konsumsi, total konsumsi makanan halal. Ini 144 miliar dolar Amerika Serikat secara global di 1,17 triliun dolar Amerika Serikat. Cukup besar. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Indonesia peringkat kedua pasar konsumen kosmetika halal. Jumlah konsumsi 4 miliar dolar Amerika Serikat. Total konsumsi farmasi global di 66 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, Indonesia peringkat kelima pasar konsumen fashion muslim dunia dengan jumlah konsumsi 16 miliar dolar Amerika Serikat dan total konsumsi busana muslim ini mencapai 277 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian kita akan coba lihat juga tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia di 2020 2,02 triliun dolar, sementara di 2024 ini merupakan proyeksi ini mencapai 2,4 triliun dolar Amerika Serikat. Cukup besar potensinya pemirsa, dari sisi produk halal, konsumen kosmetika halal, fashion muslim dunia, dan juga tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aman Suparman, Ketua Umum Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia. Pak Aman, dari beberapa informasi grafis yang kami sampaikan tadi, ini potensi memang cukup besar, Pak Aman, dari sisi makanan halal, konsumen dan kosmetika halal, kemudian juga pasar konsumen fashion muslim dunia, Pak Aman. Dari sisi perbaikan, kemudian dari sisi penanganan, dari sisi mungkin treatmentnya, apakah ini berbeda atau sama tidak Pak? Kalau kita lihat dari sisi jenis produknya, apakah itu makanan, kosmetik, ataupun juga produk fashion, Pak Aman? Baik, Mas David, kalau kita bicara industri halal, memang di Indonesia masih identik dengan halal food, artinya food and beverage. Kenapa? Karena marketnya memang cukup besar ya, tadi 144 miliar US dollar. Padahal pasar halal sendiri di dunia itu tadi 2 triliun lebih. Artinya kita harus edukasi bahwa kalau kita bicara industri halal, tentu di situ ada kosmetik halal, kita bicara ada farmasi, kita bicara ada fashion, bahkan mungkin satu lagi di kita ada namanya travel halal, atau mungkin orang menyebutnya travel ramah muslim ya. Artinya pasarnya sangat besar, dengan Indonesia tadi posisi masih kedua di kosmetik, artinya masih posisi kelima di fashion, artinya marketnya masih sangat besar gitu. Halal food harapannya memang pemerintah mendorong dengan adanya KIH atau kawasan industri halal. Seperti mungkin kita di IDX mengenal namanya Emiten Aman ya, PT Makmur Berkah Amanda, artinya sebuah kawasan industri halal di Sidoarjo yang memang komitmen untuk mengembangkan pasar industri halal ke depan, Pak. Gitu. Baik, selain dari sisi produk, ada upaya juga tidak Pak untuk berkolaborasi dengan sektor lain mungkin, dalam hal ini pariwisata, wisata halal ini juga gaungnya cukup meningkat dalam beberapa waktu terakhir, meskipun selama 2 tahun karena pandemi ini gaungnya udah kembali mereda kembali ini, Pak Aman. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara traveling ya, ataupun mungkin travel halal, orang Indonesia pada saat di luar negeri, kesadaran akan halalnya sangat tinggi. Tapi pada saat kembali ke Indonesia, kesadaran akan industri halalnya jadi melemah lagi. Nah, ini mungkin butuh edukasi antar stakeholder terkait bahwa travel, fashion, halal food, maupun kosmetik tentu ini harus disinergikan. Makanya kita bangun Halal Hub untuk membuat jembatan dan kolaborasi industri-industri yang terkait di industri halal gitu, Mas Devi. Okay. Jadi Halal Hub ini insya Allah menjadi jawaban. Gitu. Semuanya sudah lengkap di dalam begitu Pak Aman, dari semua sektor, stakeholder, kemudian juga dari sisi konsep pengembangan ke depannya.
Betul Pak. Jadi ini bentuk komitmen kita ngebangun ekosistem halal ya. Jadi ekosistem ini memang harus dibangun dan melibatkan antara pemerintah, pelaku usaha, akademis, sehingga visi kita akan tercapai. Jadi nggak jalan masing-masing Pak. Ya. Ini salah satu contoh konkretnya alhamdulillah di Kementerian Perindustrian sudah dibangun namanya PPIH, Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Artinya pemerintah sudah mulai turun nih ke bawah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi memang di industri halal ini gitu. Apa sebenarnya target baik jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang dengan pengembangan halal hub ini ke depannya, Pak Aman? Betul. Jadi target jangka panjang halal hub ini bisa menjadi platform, Mbak. Bisa menjadi sebuah tempat yang terintegrasi antara produksi, edukasi, maupun mungkin menjadi channeling untuk salah satunya hub untuk ekspor ke luar negeri. Karena visi kita kan Indonesia itu menjadi produsen halal terbesar ya. Kita penuhi kebutuhan dalam negeri dan kita ekspor peluang di luar negeri gitu supaya Indonesia menjadi produsen utama dengan daya saing yang luar biasa gitu. Itu tujuan kita jangka pendek maupun jangka panjangnya. Gitu. Baik, sampai sejauh ini pencapaiannya seperti apa Pak Aman? Memang sekarang posisi Indonesia di Global Islamic Index itu meningkat ya Pak ya. Artinya mungkin kita tidak di luar 10 besar. Artinya posisi Indonesia di industri halal itu sudah mulai meningkat. Market share-nya sudah mulai meningkat nih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap belum optimal dibandingin negara Malaysia, Dubai, dan negara bahkan sekelas Brazil dan Australia, kita masih ketinggalan jauh. Makanya butuh dukungan, komitmen pemerintah dengan seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan ini, Pak. Gitu. Insya Allah kita akan terus berkembang industri halal ini. Baik, masih cukup tertinggal dari beberapa negara lain yang dimana notabene masyarakat muslimnya tidak sebesar yang ada di Indonesia dan perlu edukasi ke depannya. Di sisi lain Pak Aman, kebijakan dari pemerintah yang diharapkan untuk mendukung pengembangan industri halal ini seperti apa? Baik, jadi saya lihat sudah ada upaya yang sangat bagus ya dari pemerintah dengan membuat namanya BPJPH Pak. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Artinya pemerintah sudah berkomitmen untuk mendorong dan memudahkan pelaku usaha untuk mensertifikatkan usahanya. Bahkan untuk UMKM mungkin ada program namanya itu Self Declare, artinya supaya mempermudah pelaku usaha itu untuk mendapatkan sertifikasi halal gitu. Itu rencananya dan saya lihat dukungan pemerintah sudah sangat luar biasa, khususnya mungkin Ketua Umum MES ya, Menteri BUMN yang sampai turun ke lapangan untuk menciptakan ekosistem halal ini. Apakah ini juga didorong dari kemudahan regulasi begitu Pak Aman? Karena dari beberapa sertifikasi yang ada begitu banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha dari Betul. harga yang cukup tinggi begitu. Kemudian pengurusannya juga tidak terlalu efisien Pak Aman. Ya betul, sepakat Pak. Jadi kami dunia usaha, anggota-anggota kami itu mengeluhkan proses sertifikasi yang cukup lama dan cukup mahal ya. Tapi insya Allah kayaknya sih ini proses transisi Pak. Dari LPPOM MUI, kita geser ke BPJPH, artinya sekarang lagi dibangun LPH Pak. Jadi lembaga pemeriksa halal seperti Sukopindo, Surveyor Indonesia, mungkin kedepannya dari entitas-entitas halal maupun dari kampus-kampus yang akan mempermudah untuk sertifikasi. Dan ini harus kita kawal terus nih, makanya kita butuh APPHI untuk memperjuangkan kepentingan dunia usaha anggota-anggota kita yang jumlahnya sudah lebih di atas 1.000 Pak gitu. Sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan Pak Aman ketika dari sisi regulasi seperti harga yang cukup mahal, kemudian pengurusan yang dinilai tidak efisien Pak Aman? Jadi ketidaksiapan pemerintah Pak. Secara regulasi sudah ada ini. Oke. Tapi pada pelaksanaannya kita masih butuh istilahnya, jadi pemerintah tuh harus banyak mendengarkan atau minta masukan dari dunia usaha. Jangan sampai pemerintah maunya kemana, dunia usaha membutuhkannya apa gitu. Jadi ini kurang sinkron aja gitu. Baik, koordinasi harus ditingkatkan begitu Pak Aman dan melibatkan dari beberapa pelaku usaha dengan pihak-pihak atau stakeholder terkait sehingga permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan cepat Pak Aman. Betul Pak, sepakat karena banyak UMKM, pelaku-pelaku Indonesia yang mohon maaf masih menunggu komitmen pemerintah untuk merealisasikan komitmennya. Jadi banyak sertifikat-sertifikat yang tertunda, yang belum UKM yang bisa mengakses sertifikat, makanya tugas kita terus memperjuangkan kepentingan dunia usaha sehingga industri halal ini bisa bersaing dengan negara lain gitu Mas David. Tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Waktu kita cukup terbatas Pak Aman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Sehat selalu Pak.
Ya, terima kasih Mas Devi. Baik, terima Selamat kasih siang. Terima Pak kasih. Aman Suparman, Ketua Umum Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia atau APPHI, dan perbincangan tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Market Review untuk kali ini. Dan pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.